Kita sudah tahu permasalahannya. Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Masalahnya di situ. Sebab jika dibiarkan, ini ancaman yang paling nyata untuk keutuhan Rusia. Lalu Rusia memberikan pernyataan, siapa saja yang ikut-ikutan dengan urusan saya dengan Ukraina, urusan Rusia dengan Ukraina, berarti dia perang dengan Rusia. Satu persatu negara NATO mengatakan kami tak akan perang dengan Rusia. Mereka tahu Pak, Rusia ini bukan Chechnya. Muncul dengan 12.000 pasukannya yang identik dengan jenggot, pasukannya yang identik dengan Allahu Akbar, pasukannya yang identik dengan sholat berjamaah. Tampil ngapain? Membela Rusia, negara yang begitu adidaya, negara yang begitu kuat, dibela oleh pasukan kecil yang dulu dibantai oleh Rusia. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan petaka dan bencana-bencana yang merata di mana-mana. Imam Mahdi muncul menjadi fajar yang menyingsing, membuat kecerahan dalam kegelapan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi akan memimpin dunia nanti di Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan Islam yang terakhir, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Jadi surat An-Nur ayat 55 itu pemimpinnya Imam Al-Mahdi. Masalah Imam Mahdi final, tidak perlu lagi didialogkan, jangan diperdebatkan. Eksistensinya pasti. Yang meragukan dan tidak percaya, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang ini murtad. Saat Imam Mahdi muncul, kata Rasulullah, thuluthu min ummati, sepertiga dari umatku nanti menolak kehadirannya dan tidak percaya dengan Imam Mahdi itu sendiri, sehingga tidak mau berbaiat dengannya. Mereka telah batal syahadatnya, mereka murtad. Kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul di tengah-tengah peperangan merata di seluruh dunia. Maka dalam kajian kami Pak, kemunculan beliau insya Allah di Perang Dunia Ketiga. Ini kemunculan beliau di Perang Dunia Ketiga. Sekarang perang yang sedang terjadi di Rusia melawan Ukraina, atau kebalikannya Ukraina melawan Rusia. Perang ini sejatinya adalah perang yang boleh dikatakan perang internal antar sesama negara pecahan Uni Soviet. Kita sudah tahu permasalahannya. Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Masalahnya di situ. Sebab jika dibiarkan, ini ancaman yang paling nyata untuk keutuhan Rusia. Sebagaimana ini juga menjadi ancaman untuk blok timur ke depan. Karena musuh sejati dunia belahan timur yaitu Barat. Oleh karena itu Rusia mengatakan, berani bergabung dengan NATO, kami akan sudahi pemerintahan Anda. Namun Vladimir Zelensky ngotot dan tetap menyatakan sikapnya bergabung dengan NATO. Lalu Rusia memberikan pernyataan, siapa saja yang ikut-ikutan dengan urusan saya dengan Ukraina, urusan Rusia dengan Ukraina, berarti dia perang dengan Rusia. Bila kalian menginginkannya, maka kami tidak akan tanggung-tanggung bersikap kepada kalian. Dengan cepat Putin mengatakan, kami tak akan perang dengan Rusia. Setelah teleponan 90 menit
antara Vladimir Putin dengan Macron, presiden Prancis. Lalu Macron pun menyatakan pernyataan resminya, kami tidak akan berperang dengan Rusia. Satu persatu negara NATO mengatakan kami tak akan perang dengan Rusia. Mereka tahu Pak, Rusia ini bukan Chechnya. Rusia ini bukan seperti Suriah, bukan seperti Afghanistan. Rusia ini memiliki segala potensi dan daya. Dan Bapak Ibu sudah tahu, pemilik teknologi alat tempur terbaik nomor 1 di dunia, Rusia. Rusia bisa tekan tombol di negaranya, 5 menit kemudian satu negara di Eropa bisa lenyap selama-lamanya. Bom atom kiamat itu Rusia yang punya. Kecepatannya sampai 12.000 km, ke jauh tempuhnya sampai 12.000 km. Maka negeri mana di bumi ini yang tidak akan bisa dijangkau oleh bom nuklirnya Rusia? Dan Bapak sadar, Ibu tahu, dulu waktu Perang Dunia Kedua diawali dengan arogansi Jerman yang ingin menginvasi Polandia. Lalu negara-negara mencoba untuk merapat, entah namanya mendamaikan atau apa, Jerman sikat. Ini menjadikan negara-negara tersebut mengamuk. Lalu akhirnya Perang Dunia Kedua tidak terelakkan dan terus berkembang dan berkembang. Berakhirlah dengan diledakkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Hitler menyerah, Jepang takluk. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu saat itu bom nuklirnya standar zaman itu, dan bom nuklirnya belum seberapa adanya. Hari ini pemegang bom nuklir di dunia sudah 10 negara Pak. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Turki, India, Pakistan, Iran, Korea Utara, Inggris, dan Perancis. Jumlah hulu ledak bom nuklir hari ini sudah 13.000 bom nuklir. 13.000. Seandainya dalam perang Rusia Ukraina ini nanti ada yang memulai meledakkan bom nuklir satu, yang lain pasti menyusul. Dan Bapak tahu apa akibat satu bom nuklir dilepaskan Pak? Maka selama 50 tahun perbaikan bumi ini baru akan bisa dilakukan. Alam tidak akan bisa menerima kejamnya bom nuklir. Itu satu bom nuklir. Bagaimana kalau masing-masing negara sudah melepaskan dan mengirimkan bom-bom nuklir mereka? Maka peradaban, kehidupan, dan berteknologi canggih ini semuanya akan berakhir Pak. Kiamat itu betul-betul diciptakan oleh manusia. Dan Putin telah menyampaikan pernyataan yang mengerikan. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan yang memutuskan. Tetapi kalau Amerika ingin mereka kiamat, itu urusan saya. Mengerikan ini Pak. Jadi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang hari ini masuk hari ke-24. Awalnya peperangan ini direncanakan hanya berlangsung selama 4 hari. Kiev ditaklukkan, setelah itu Rusia mengendalikan urusan. Ternyata tidak. Vladimir Zelensky memberikan perlawanan, walaupun dia seorang pelawak Yahudi tulen, dan dia adalah pendukung bahkan pelaku LGBT. Dia memberikan perlawanan yang tidak tanggung-tanggung, mengemis, meneteskan air mata kemana-mana minta bantuan. Pada hari ini sudah puluhan ribu pasukan relawan datang dari berbagai negara Eropa, dan mereka itu dibayar sehingga disebut dengan pasukan bayaran. Rusia memberikan ketegasan, Menteri Pertahanan, kami tidak akan berbelas kasih dengan pasukan bayaran ini. Mereka dari berbagai negara di Eropa Pak. Lalu
Tiba-tiba si Presiden Chechnya muncul dengan 12.000 pasukannya yang identik dengan jenggot, pasukannya yang identik dengan Allahu Akbar, pasukannya yang identik dengan sholat berjamaah. Tampil ngapain? Membela Rusia, negara yang begitu adidaya, negara yang begitu kuat, dibela oleh pasukan kecil yang dulu dibantai oleh Rusia. Mungkin ini big question, muncul permasalahan besar. Ada apa ini? Kenapa Ceknya ikut-ikutan bela Rusia? Padahal Rusia nggak usah dibantu, pasti akan bisa menyelesaikan. Dan saya yakin banyak umat Islam se-Indonesia, mungkin sedunia, terkesima dan terpesona melihat penampilan Ramzan Kadyrov sebagai Presiden Chechnya. Tapi saya tidak mau hari ini membiarkan Bapak larut dalam ketertipuan, ya. Jangan sampai larut dalam ketertipuan. Tampilan-tampilan zahir yang ditunjukkan oleh Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya, ini seluruhnya adalah tipuan yang cukup membuat umat ini tak tahu siapa sebenarnya dan bagaimana masa lalu beliau, dan apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mujahidin, apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mukminin yang hak. Orang tak tahu, orang hanya terkesipu dengan jenggotnya, Allahu Akbarnya, dan menampakkan hal-hal yang sifatnya zahir. Lalu pada akhirnya orang akan berkata, wah, Rusia inilah Rum yang sebenarnya, ya. Nanti umat akan bergabung dengan Rum, lalu mereka berperang melawan musuh bersama. Wah, ini hadisnya. Wahai Bapak, ini adalah hari-hari terakhir saya berceramah di tengah publik, dan saya tidak akan pernah menghentikan pembicaraan saya selama saya masih hidup. Walaupun saya tidak lagi tampil ke depan, saya akan tetap menyampaikan hal-hal yang Bapak Ibu wajib mengikutinya untuk sebagai langkah dan action nyata bagi Bapak Ibu ke depan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, Rusia adalah pecahan Uni Soviet, dan inilah eksistensi terbesar Uni Soviet setelah Uni Soviet dihancur leburkan oleh mujahidin Taliban di Afghanistan. Hancur berkeping-keping Uni Soviet. Setelah itu Amerika Serikat sebagai negara superpower satu-satunya di dunia, dengan menggunakan payung PBB-nya mengajak seluruh kekuatan NATO untuk mengeroyok rame-rame mujahidin Taliban yang ada di Afghanistan. 20 tahun peperangan terpanjang yang pernah dialami oleh Amerika Serikat, dan peperangan paling memalukan, paling merugikan. Tidak terkira kerugian mereka, lubang hutang terdalam harus mereka tanggung, dan ini tidak akan bisa mereka tuntaskan untuk beberapa abad. Tapi mereka nekat dan gila, tanpa ada jaminan emas, mereka cetak 20.000 triliun dolar tanpa ada emas yang menjaminnya, secara gila-gilaan. Dan ini menandakan sebentar lagi perekonomian dunia yang berbasiskan uang palsu ini, Pak, uang kertas ini akan berakhir, dan kita di dunia akan kembali kepada emas dan perak sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Rusia dengan Ramzan Kadyrov, ya, dengan Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya. Ramzan Kadyrov ini anak kandungnya Ahmad Kadyrov. Siapa Ahmad Kadyrov? Awalnya dulu adalah seorang mujahid, berjuang bersama di Shishan, Chechnya, dengan seorang arsitek jihad dan panglima tempur terkuat, ya, Al-Khattab di Chechnya. Sementara Shamil Basayev masih hidup ketika itu. Ini adalah komandan perang yang paling mengerikan. Mereka bertempur bersama-sama melawan Rusia, Pak. Ahmad Kadyrov, ya. Dan akhirnya Rusia betul-betul kalah telak memalukan, dan mereka keluar dalam keadaan hina. Mereka keluar dalam keadaan kaum muslimin meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka keluar dalam keadaan hina, mata kepala tertunduk. Tapi kemudian Rusia bermanuver setelah itu, memberikan iming-iming jabatan, kedudukan, dunia, harta, dan sebagainya. Siapa yang mau, kata Putin, kami akan berikan segala kebutuhan dunianya. Ahmad Kadyrov menyimpang. Dia keluar meninggalkan barisan mujahidin,
Kemudian dia diambil oleh Putin, dinobatkan sebagai presiden Chechnya. Mikir kita, Pak. Yang dikalahkan memberikan jabatan presiden ya kepada yang mengalahkan dan diletakkan sebagai presiden bonekanya di Chechnya. Tugas utamanya menghabisi mujahidin. Menghabisi mujahidin, dan ini dilakukan dengan baik oleh Ahmad Kadyrov. Satu persatu komandan tempur terbaik dunia yang ada di Chechnya mati dihabisi oleh para pengkhianat yang lain yang bergabung dengan Ahmad Kadyrov karena fulus, karena kedudukan yang dijanjikan. Maka syahidlah Qaidul Haq Al-Khattab, panglima tempur terbaik, arsitek jihad dunia, Al-Khattab yang ada di Chechnya dalam keadaan diracun, Pak. Dikirimin surat itu asistennya yang berikan, ternyata sudah diracuni. Dengan ini beliau meninggal. Kalau tidak, Pak, dia Khalid bin Walidnya abad ini, abad 20. Setelah itu menyusul Syamil Basayev, kendaraannya dibom, maka satu persatu rontoklah kekuatan. Kan Ahmad Kadyrov selama bertahun-tahun mendampingi para mujahidin ini dan ada di pucuk pimpinan, jadi dia tahu siapa-siapa pemimpin, di mana-mana lubangnya, di mana-mana jalurnya, jalannya, apa strateginya, dia tahu semua. Karena dia sudah berhasil dibeli oleh Rusia, dia yang dipakai sekarang untuk menghabisi mujahidin dan berhasil. Beliau pun mendapatkan qisas. Panggung yang beliau tempati menyaksikan sebuah acara yang disenangi meledak, matilah Ahmad Kadyrov. Ya, kemudian dipanggil Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya sekarang oleh Putin, Vladimir Putin. Kemudian Ramzan Kadyrov dibisiki kata-kata, kemudian dinyatakan kepada publik bahwa presiden berikutnya adalah Ramzan Kadyrov. Tugasnya sama, berantas mujahidin yang ada di Chechnya. Setiap aktivis, setiap dai, setiap orang-orang beriman yang soleh dan taat diberantas, diculik, disiksa habis-habisan oleh Ramzan Kadyrov dengan bala pasukannya. Ini biar Bapak jangan sampai tidak. Bapak mau dapat informasi yang kuat, silahkan Bapak buka nanti arrahmah.com, buka, lihat itu bagaimana sejarah mereka ini, Pak. Bagaimana video-video mereka, tahun, tanggal, sumber referensinya bisa didapatkan di sana. Biar ini jangan dikatakan adalah fitnah, karena kita sudah terlanjur euforia ya melihat hebatnya pasukan Chechnya ini. Tidak, sampai hari ini mujahidin masih tetap bergerilya di Shishan, Chechnya. Yang dilawan siapa? Persis seperti Taliban bergerilya melawan presiden dan pasukan boneka di Afghanistan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Ini yang dilawan oleh para mujahidin hari ini di Chechen, di mana mereka berperang melawan Ramzan Kadyrov dan pasukan bonekanya. Paham sampai di sini, Bapak? Jadi Rusia tetaplah Rusia, walaupun Putin menyitir beberapa ayat. Toh sebelumnya Joe Biden juga telah membuat kita silau. Ada ayat Allah yang ayat Al-Quran yang disitirnya dulu sebelum dia jadi presiden. Ingat, Pak, ya, ketika dia juga membacakan beberapa ayat. Apa bedanya Putin dengan Joe Biden? Jadi kita jangan sampai kita lupa sejarah. Jangan sampai kita jangan sampai kita melupakan ini riwayat sahih yang telah terjadi dan masih hidup kita menyaksikannya kemarin-kemarin ini. Dan hari ini Putin perang melawan Barat. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, sementara pasukan 40.000 pasukan relawan Suriah yang mau datang ke Rusia, Bapak harus tahu siapa ini pasukan relawan ini. Ternyata mereka adalah orang-orangnya Bashar Assad. Kalau Bashar Assad, kita sudah tahu track recordnya Bashar Assad ini apa dan pasukannya apa kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupa itu. Jadi yang datang menolong untuk Rusia siapa? Chechnya ya, kayak gini tipenya, perjuangannya yang sangat berkhianat kepada Islam. Ini yang datang ke Rusia. Begitu juga yang datang dari Suriah, ternyata pasukannya Bashar Assad. Diajak, bergabung, dan itu dibayar, Pak. Dibayar, wahai kaum muslimin. Lalu kalau begitu bagaimana? Maka kita kembali kepada track. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu benar-benar akan berperang nanti melawan seluruh kekuatan Arab, dan kamu akan menaklukkan mereka. Allah akan menolong kamu. Yang dikatakan kamu oleh Rasulullah adalah orang-orang beriman, para mujahidin bersama Imam Al-Mahdi.
Terus kata Rasulullah berikutnya, kemudian kamu akan menaklukkan Furs, itu Iran hari ini. Kamu akan menaklukkan, aku akan perang dengan mereka, kamu taklukkan mereka. Karena musuh Islam yang paling pekat, yang paling kuat, yang paling alot, yang paling panjang sejarahnya, yang paling benci dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syiah yang ada di Iran hari ini. Dan kamu akan berperang melawan Furs, dan kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan menang. Lalu kamu akan kembali ke Baitul Maqdis memimpin kekuatan umat Islam dengan khilafah Islamiyah. Satu titik itu, satu poin. Lalu Barat yang sedang gaduh, yang sedang perang, yang sedang hebat-hebatnya ya dengan Blok Timur, melihat kekuatan nyata sudah muncul di tengah-tengah mereka, yaitu umat Islam, para mujahidin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka kata Rasulullah, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Rum sepanjang sejarah yang diceritakan Rasulullah telah membentuk peperangan yang tak terkira-kira panjangnya, dan ini termasuk perang salib yang kita kenal selama ini, Pak. Ratusan tahun perang salib ini berjalan. Sampai hari ini perang ini masih terus berlanjut, seperti kata George W. Bush bahwa ini adalah crusade, ini adalah perang salib. Berarti perang salib berlanjut sampai kepada eksistensi Israel. Itu adalah eksistensi perang antara Barat melawan Islam. Nah, kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan mereka. Adanya kalimat perjanjian damai berarti kan umat sedang perang terus dengan mereka ini. Damai dulu, akur dulu sebentar, gencatan senjata lalu berdamai. Dan kalian akan memerangi musuh bersama di belakang kalian. Musuh bersama ini adalah Rusia, Cina, India, ya, Myanmar, semua kekuatan yang hampir mirip dengan mereka ini semuanya bersatu. Ini menjadi musuh Barat sekaligus menjadi musuh Islam. Bapak supaya tidak lupa bahwa kejahatan Uni Soviet atau Rusia ini membantai umat Islam itu sangat-sangat pedih, Pak. Sementara mereka bukan ahlul kitab. Yang ahlul kitab sejati sepanjang sejarahnya adalah Blok Barat, Eropa, Amerika. Buya, bukankah hari ini di Rusia banyak orang masuk Islam? Belum apa-apa itu, Pak, dibandingkan dengan di Eropa orang masuk Islam lebih banyak lagi di Eropa. Ya, kalau itu yang mau Bapak tanya. Hari ini orang masuk Islam di Inggris gila-gilaan, Pak. Hari ini orang masuk Islam di Perancis, hari ini orang masuk Islam di Amerika dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya, masih jauh tertinggal Rusia. Kalau itu yang mau Bapak tanyakan. Oh, di Rusia kan Kristen Ortodoks, Bu ya. Kristen Ortodoks itu paling dekat hubungan kasih sayangnya dengan Islam. Kita tidak pernah polemik dan tidak pernah berkelahi perang dengan mereka, itu nggak ada, Pak. Tapi umat Kristen yang selalu perang dengan umat Islam adalah Katolik. Ini adalah yang ada di Barat hari ini, Katolik. Protestan kadang-kadang juga ikut nimbrung memerangi umat Islam. Nah, kaum muslimin, peperangan yang selama ini terjadi adalah umat Islam dengan ahlul kitab dari Nasrani Barat. Rum itu adalah Barat, bukan Rusia. Bukan Rusia seperti yang diklaimkan oleh Syekh Imran Hussein. Tetapi tetaplah Barat, dalam artian Eropa dan Amerika pada hari ini. Nah, kita nanti akan dirayu oleh mereka karena kita sudah muncul, kekuatan kita begitu nyata, umat Islam para mujahidin. Jadi umat Islam ini jangan Bapak pikirkan Arab ya. Jangan Bapak pikirkan Arab, umat Islam yang dimaksud Nabi di akhir zaman. Umat Islam yang dimaksud Nabi adalah para mujahidin yang bergabung dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi saat itu pasukan utamanya adalah Taliban yang ada di Afghanistan hari ini, serta mujahidin yang ada di Suriah pada hari ini, dan mujahidin Hamas yang selama ini tidak pernah menyerah, selalu memberikan perlawanan dan selalu mereka dimenangkan oleh Allah. Jadi mereka bergabung, inilah kekuatan nyata. Plus ditambah dengan para mujahidin yang akan datang dari berbagai belahan penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, akan bergabung nanti dengan Imam Al-Mahdi. Ketika kekuatan umat Islam begitu nyata dan begitu tangguhnya mereka, selama ini mereka bertempur tidak pernah dikalahkan, dan sekarang mereka sudah punya pucuk pimpinan yang terkuat yaitu Imam Mahdi, maka Amerika Eropa melihat layak sekali mengajak ini bergandengan tangan untuk menghabisi musuh bersama. Musuh bersama inilah Cina.